Selamat datang kembali di sesi bedah sumber informasi yang dirancang khusus untuk Anda. Kali ini, nih kita fokus ke bab 4 dari buku Raising Good Humans, judulnya Mengelola Perasaan Sulit. Kita semua tahulah ya, sebagai orang tua, urusan sama perasaan sulit, mau itu perasaan kita sendiri atau anak kita, aduh, kadang rasanya bisa bikin kewalahan banget. Ingat nggak cerita penulis di awal buku? Soal gimana rasa frustrasinya tuh, sampai kayak tantrum versi dewasa gitu. Manusiawi banget ya, siapa coba yang belum pernah begitu? Nah, jadi misi kita kali ini nih, kita mau gali strategi praktis dari bab ini. Tujuannya, ya biar kita lebih jago lah menavigasi luapan emosi ini. Belajar merespons, bukan cuma bereaksi aja gitu, biar suasana rumah lebih adem gitu kan. Oke, yuk kita mulai kupas tuntas. Bab ini dibuka dengan kutipan yang, lumayan ngena nih dari Stephen Cope. Menghindari hal yang tidak menyenangkan, justru bisa berujung pada kebencian dan agresi, baik di dalam diri maupun di luar. Dalam ya rasanya. Iya, kutipan itu emang langsung nusuk ke intinya ya. Seringkali kita tuh nggak sadar, kita ini mewarisi atau diajarin gitu buat nekan perasaan tertentu. Mungkin dari kecil dibilangin jangan cengeng, atau marah itu nggak baik. Seolah-olah perasaannya itu sendiri yang salah, atau tanda kita lemah gitu. Akibatnya ya kita jadi belajar buat nggak ngerasain, atau paling nggak nunjukin keluar. Tapi kan perasaan itu nggak bener-bener hilang ya kalau cuma ditekan. Kayak nahan bola di air gitu ya, pasti mental lagi, malah kadang lebih kenceng. Analogi bagus itu. Perasaannya emang nggak lenyap, cuma kependam aja. Dan sering banget munculnya pas kita nggak siap, kadang lebih kuat, lebih meledak-ledak. Akhirnya jadi siklus yang capek banget. Ngerasa, neken, meledak, nyesel, neken lagi, terus aja gitu. Buku ini kan nyorot dua kecenderungan ekstrim kita nih, pas hadapin perasaan sulit. Kenapa ya kita cenderung gitu? Ada dua pola utama ya disebutnya. Iya, yang pertama itu menghindar atau blocking. Ini usaha buat mati rasa gitu, biar nggak nyaman. Caranya yang ngalihin perhatian, bisa macam-macam sih bentuknya. Mantengin layar HP terus, nyari pelarian ke makanan, belanja nggak jelas, atau sibuk kerja sampai lupa diri. Intinya sama, jangan sampai ngerasain emosi nggak enak itu. Tapi ironisnya, ngehindar gini malah nambah lapisan perasaan lain, kayak malu atau ngerasa bersalah karena tahu kita lagi lari. Terus ada lawannya ya, tenggelam atau flooding. Ini kondisi pas kita ngerasa, aduh bener-bener hanyut kewalahan sama emosi atau pikiran negatif. Kayak badai di dalam diri gitu ya. Muncul pikiran, waduh nggak sanggup lagi nih, gitu. Bener, dampak flooding ini bisa macam-macam. Mulai dari rasa putus asa yang dalam banget, marah meledak nggak karuan yang merusak hubungan, sampai narik diri total dari orang lain. Kita kayak hilang kendali aja gitu pas emosinya datang. Dengerin ini jadi mikir juga ya. Mungkin Anda yang dengerin juga mulai ngenalin, wah ini gue banget nih kalau lagi stres. Atau aku cenderung gini nih kalau kecewa. Bab ini emang ngajak kita buat berhenti bentar gitu ya. Nyadarin kebiasaan respon emosi kita. Dan kesadaran ini katanya langkah awal yang penting banget ya. Kesadaran atau mindful acceptance. Penting nih digarisbawahi, ini bukan berarti kita harus suka sama perasaan sulit itu. Siapa juga yang suka cemas atau marah kan? Tapi ini soal ngakuin kalau dia ada. Ngakuin, oke, sekarang aku lagi sedih nih. Dan ya udah, ini bagian dari pengalaman sekarang. Aku ingat ada rumus menarik di buku, penderitaan sama dengan rasa sakit kali penolakan. Kayak bilang, rasa sakitnya mungkin nggak bisa dihindari, tapi tingkat penderitaannya tuh diperparah sama seberapa keras kita nolak gitu ya. Apa yang dilawan malah makin kuat. Bener gitu cara kerjanya? Secara umum, ya sih. Nolak itu seringnya nambah tegang, nambah perlawanan di dalam diri yang malah bikin rasa sakit awalnya makin lama dan kuat. Sebaliknya, menerima di sini bukan berarti pasrah gitu aja ya. Ini tindakan sadar buat ngakuin realitas saat ini tanpa nambah drama perlawanan. Kayak ngasih sedikit ruang gitu, biar perasaannya bisa hadir, dilihatin, terus akhirnya pergi, tanpa perlu kita perangin habis-habisan. Terus gimana cara praktisnya nih ngelatih penerimaan ini? Kedengarannya agak abstrak gitu ya. Buku ini nawarin beberapa cara. Salah satu yang paling dasar yaitu ngakuin atau ngasih label ke perasaan itu di dalam hati. Misalnya pas cemas datang, cukup bilang dalam hati, oh ini rasa cemas. Atau, halo cemas, aku lihat kamu. Simple sih, tapi efeknya bisa lumayan loh. Ngasih nama tuh bantu bikin jarak dikit, kita jadi nggak 100% jadi si emosi itu.
kita ngerasa cemas, tapi kita bukan adalah kecemasan itu. Ada juga disebut metode TP ya. Itu kayak gimana tuh? Betul. TP, teknik identifikasi sensorik perasaan yang tidak sadar, ini pendekatannya agak beda. Kalau RAIN, yang ntar kita bahas, kan ngajak nyelidikin pikiran sama cerita di balik emosi. Nah, TP ini justru ngajak kita fokus cuma ke sensasi fisik murni dari emosi itu di badan. Misalnya rasa sesek di dada, panas di muka, tangan geter, atau apa aja lah. Kita cuma ngamatin sensasi ini apa adanya. Nggak usah dianalisis, nggak usah dihakimi, tujuannya biar energi emosinya ngalir aja gitu. Selesai secara alami lewat badan. Nah, ini nih bagian yang menurutku sangat menarik, tapi juga menarik. Penulis ngajak kita coba eksperimen bilang ya ke perasaan sulit itu, bukannya refleks bilang tidak. Jujur aneh ya rasanya bayangin bilang ya ke rasa marah atau takut, gimana ini bisa ngefek? Latihan mengalami ya versus tidak dari Tara Brach yang dirujuk buku ini, emang tujuannya nunjukin bedanya respon fisik sama emosional kita. Coba deh perhatiin. Pas kita secara mental nolak, tidak, sebuah perasaan, apa yang terjadi di badan? Biasanya otot jadi tegang, rahang kaku, napas pendek. Ada perlawanan fisik kan? Nah, sebaliknya, pas kita coba, walau cuma dalam hati, bilang ya kehadirannya perasaan itu, sekali lagi bukan berarti setuju atau suka ya, cuma ngizinin dia ada, seringnya muncul sensasi fisik yang beda. Mungkin ada rasa lebih lembut dikit, ruang yang lebih lega, tegangnya kurang. Ini bukan sulap sih, tapi perubahan respon badan kita ke sinyal dari dalam. Jadi ini bukan sekedar trik biar tenang sesaat gitu ya, tapi upaya ngubah respons dasar kita ke rasa nggak nyaman. Dan ini penting bukan cuma buat kita, tapi juga jadi contoh buat anak-anak ya. Mereka kan nyerap cara kita bereaksi. Tepat sekali, anak-anak itu pengamat yang jago banget. Cara kita ngelola emosi kita sendiri, itu jadi pelajaran paling kuat buat mereka soal gimana ngadepin perasaan sulit. Oke. Anggaplah kita mulai paham pentingnya penerimaan. Tapi kok ya tetap aja rasanya susah banget nerima perasaan sulit, kayak ngelawan arus gitu. Buku ini ngupas beberapa kemungkinan kenapa kita nolak. Salah satunya yaitu pesan-pesan dari masa kecil yang udah nempel di dalam. Kalimat kayak, anak laki nggak boleh mangis, jangan cengeng, marah itu dosa. Itu bisa jadi semacam hakim internal yang otomatis bunyi pas emosi tertentu muncul. Kita jadi ngerasa salah atau jelek cuma gara-gara ngerasain sesuatu. Nah, ngenalin suara kritik ini penting. Selain itu, penting juga ya mastiin kita di tempat yang aman, fisik dan emosi. Pas mau coba duduk bareng, emosi yang intens. Dan kalau ini ada kaitannya sama trauma, ya jangan ragu cari bantuan profesional ya. Mutlak. Keamanan diri itu nomor 1. Dan buat bantu kita ngelewatin momen sulit sehari-hari, penulis ngenalin kerangka kerja RAIN yang dipopulerin sama Tara Brach. RAIN ini singkatan dari Recognize, kenali, Allow Accept, izinkan terima, Investigate, selidiki, sama Nurture, rawat. Ini bukan langkah kaku gitu ya, tapi lebih kayak panduan. Yuk, kita bedah satu-satu. A. Recognize, kenali. Ini mirip sama ngasih label tadi ya. Sadar apa yang lagi dirasain, kasih nama. Oh, ini rasa kecewa, atau aku lagi ngerasa iri nih. Iya, langkah ini bantu ngaktifin bagian otak rasional kita, korteks prefrontal, yang suka dibajak gitu kalau emosi lagi kuat. Ngasih nama itu langkah awal biar nggak kebawa arusnya emosinya. Terus A. Allow accept, izinkan terima. Ini bagian yang tadi kita bahas ya, ngizinin perasaan itu ada tanpa dilawan. Mungkin ini yang paling susah ya. Seringnya gitu. Ini inti perubahannya, dari ngelawan jadi nerima. Caranya ya bisa bilang, iya dalam hati, bayangin ngasih ruang buat dia, atau bahkan bayangin peluk bagian diri kita yang lagi susah itu dengan lembut. Berikutnya, I investigate, selidiki. Penyelidikan kayak gimana nih? Bukan nyari siapa yang salah kan? Bukan investigasi buat ngehakimi atau nganalisis kebanyakan. Lebih kayak nyelidikin dengan lembut dan rasa ingin tahu aja. Gentle curiosity. Tanya ke diri sendiri, gimana sih rasa emosi ini di badan? Di mana paling kerasa? Pikiran apa aja yang muncul barengan? Pikiran ini bener 100% nggak sih? Pikiran ini ngebantu nggak sih sekarang? Kuncinya ngamatin sensasi fisik sama arus pikiran ini dengan sikap pengamat yang welas asih. Bukan jadi korban yang tenggelam. Terakhir, N, nurture, rawat. Ini soal ngasih perhatian ke diri sendiri ya. Bener. Setelah ngenalin, ngizinin, nyelidikin, tanya ke diri yang lagi luka itu. Kamu paling butuh apa sih sekarang?
Jawabannya bisa beda-beda. Mungkin butuh kata-kata nenangin. Nggak apa-apa kok ngerasa gini. Validasi. Wajar kamu kecewa. Maafin diri sendiri. Aku kan cuma manusia. Atau sekedar kehadiran yang penuh kasih. Gerakan fisik kayak naruh tangan di dada atau jantung bisa bantu ngaktifin rasa sayang ke diri sendiri ini. Jadi REIN ini bukan solusi instan gitu ya, sekali coba langsung tenang gitu. Sama sekali bukan. Buku ini nekenin banget kalau REIN itu latihan seumur hidup. Makin sering dilatih, kita makin jago makainya. Tujuannya bukan ngilangin perasaan sulit seketika, tapi ngubah hubungan kita sama perasaan itu. Bantu kita pulih lebih cepat dari gejolak emosi, dan ngebangun ketahanan sama kedamaian batin yang lebih stabil seiring waktu. Kayak ngelatih otot emosi lah. Oke. Setelah kita bekelin diri nih pakai pemahaman sama alat kayak REIN buat diri sendiri, rasanya tantangan berikutnya yang paling nyata ya pas ngadepin emosi gede anak kita. Aku jadi inget cerita ayah seleb di buku yang ngebiarin anaknya tantrum aman di tempat umum. Itu butuh nyali gede banget. Gimana buku ini nyaranin kita nerapin prinsip penerimaan ini pas anak kita yang lagi meledak? Aduh, rasanya ini ujian paling berat. Itu poin penting banget. Seringkali naluri pertama kita sebagai orang tua, pas anak nunjukin emosi kuat, marah, sedih, frustrasi, itu pengen buru-buru ngentiin. Kenapa? Ya karena jujur aja, kita yang ngerasa nggak nyaman ngeliatnya. Rasa nggak nyaman kita ini yang dorong kita buat buru-buru ngalihin perhatian, nyuruh diem, atau bilang, udah jangan nangis. Padahal, kayak yang buku ini tekenin, ekspresi emosi itu sehat dan perlu. Anak perlu ngerasain emosinya buat bisa proses dan lepasin. Jadi pertanyaan kuncinya geser ya, bukan gimana ngentiin emosi anak, tapi gimana saya ngelola rasa nggak nyaman saya sendiri pas nemenin anak. Bisa nggak kita tetap tenang dan ada buat mereka walau rasanya pengen kabur? Nah, itu dia inti pergeserannya. Dan dari situ muncul prinsip kunci, terima emosi, batasi perilaku. Artinya kita validasi dan terima semua perasaan anak. Mama papa tahu kamu marah banget karena, tapi kita tetap kasih batasan ke perilaku yang nggak boleh. Tapi nggak boleh mukul, lempar barangnya, nyakitin diri. Kita ajarin kalau semua perasaan boleh dirasain, tapi nggak semua cara ngungkapinnya boleh. Selain ngebatasin, kita juga perlu ngarahin ya, ngajarin cara yang lebih sehat buat nyalurin energi emosi itu. Tentu. Misalnya, kalau marah, boleh pukul bantal ini, atau yuk kita gambar aja rasa marahmu, atau mau lari keliling halaman biar lega. Dan yang paling dasar ya, gimana kita jadi contoh. Anak belajar paling banyak dari ngeliat gimana kita ngatasin marah, kecewa, atau sedih kita sendiri. Buku ini juga ngingetin, penting banget ngecek kondisi kita dulu sebelum coba bantu anak yang lagi emosi tinggi. Kalau kita sendiri lagi panas, deketin anak malah bisa bikin runyam ya. Krusial banget. Istilahnya, kita perlu regulasi diri kita dulu, self-regulation, baru bisa bantu regulasi anak, co-regulation. Kalau kita ngerasa nggak cukup tenang, mending ambil jeda bentar, tarik napas dalam, minum air putih, baru deketin anak pakai energi yang lebih stabil. Terus, secara spesifik nih, kalau anak udah terlanjur tantrum, apa yang bisa kita lakuin di tengah badai itu? Rasanya seringkali kita panik ya. Kunci utamanya itu kehadiran yang tenang dan aman. Tetap dekat anak selama aman, pastiin dia nggak nyakitin diri, orang lain, atau ngerusak barang. Fokus ke napas kita sendiri. Tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Pakai mantra nenangin dalam hati, kayak yang disaranin buku. Aku lagi bantu anakku lewatin ini, atau ini cuma sementara, atau aku kirim cinta buat dia. Kehadiran kita yang stabil dan nggak ngehakimi, itu ngirim pesan kuat banget. Aku ada di sini buatmu, bahkan pas kamu lagi susah banget. Nah, kalau udah reda, tawarin koneksi fisik kayak pelukan. Ada satu lagi alat menarik yang dibahas, menceritakan kisah atau narrative integration. Ini buat situasi apa nih? Ini berguna banget pas anak lagi terguncang gara-gara suatu kejadian, mungkin sesuatu yang ngecewain, nakutin, atau bikin bingung, tapi nggak lagi di puncak tantrum ya. Kayak contoh di buku. Pas rencana liburan keluarga penulis tiba-tiba batal drastis gara-gara kakeknya sakit. Gimana cara kerjanya? Kita jadi narator gitu buat pengalaman mereka. Bisa dibilang gitu. Pas anak ngalamin sesuatu yang ngagetin, otak emosinya bisa banjir. Jadi akses ke logikanya ketutup. Nah, dengan bantu anak nyeritain ulang kejadian itu secara urut, dari sudut pandangnya dia, sambil kita validasi perasaannya, tadi kamu seneng banget ya mau berenang, tiba-tiba ada telepon, kita batal pergi.
pasti kaget sama sedih ya rasanya. Kita bantu otaknya nyatuin pengalaman itu. Kita jembatanin lagi bagian emosi sama logikanya. Ini bantu anak paham apa yang terjadi dan proses perasaannya lebih utuh. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa ya makna paling dalam dari semua bahasan bab 4 ini buat kita sebagai orang tua? Pesan utamanya menurutku jelas banget dan ngasih kekuatan. Kemampuan kita buat hadir dan ngelola perasaan sulit kita sendiri, itu fondasi paling penting buat bisa nemenin anak ngelewatin badai emosinya. Ini bukan sekedar kumpulan teknik parenting loh, tapi lebih dalam lagi. Ini soal kerjaan internal kita sebagai manusia dan orang tua. Dan ini bukan kerjaan semalam, jadi ya, ini soal berani lihat ke dalam diri, ngenalin pola-pola lama kita, dan secara sadar milih respons yang beda. Mungkin ini juga soal mutusin siklus respons emosi kurang sehat yang kita warisin tanpa sadar kali ya? Tepat. Dan dampak dari kerjaan internal ini nggak berhenti di rumah aja loh. Pas kita belajar ngerespons lebih sadar dan welas asih, ke diri sendiri maupun anak, kita ikut nyiptain lingkaran pengaruh yang lebih positif. Mulai dari keluarga, ini bisa nyebar ke komunitas yang lebih cerdas secara emosional. Kemampuan ngelola emosi sulit itu kan keterampilan hidup yang dasar banget. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, perasaan sulit itu pasti ada, bagian dari paket jadi manusia. Yang bisa kita kendalikan, ya respons kita terhadapnya. Penerimaan penuh kesadaran, dibantu alat kayak Rain, itu kunci buat navigasi badai internal kita dan nemenin anak-anak kita lebih bijaksana. Dan penting banget buat bawa bekal welas asih di perjalanan ini. Buku ini juga nekenin kok. Ini bukan soal jadi orang tua sempurna tanpa celah. Ini latihan terus-menerus. Bakal ada hari baik, bakal ada hari di mana kita balik ke pola lama. Kuncinya ya terus belajar, maafin diri sendiri, dan coba lagi. Ini soal kemajuan, bukan kesempurnaan. Tiap momen sulit itu kesempatan baru buat latihan. Nah, sebagai penutup nih, yuk kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungin. Gimana kalau rasa nggak nyaman yang sering muncul di diri Anda pas lihat anak Anda lagi berjuang sama perasaan sulitnya, sebenarnya bukan gangguan yang harus cepat-cepat diilangin, tapi justru sebuah undangan. Undangan buat Anda nengok ke dalam, nyentuh, dan mungkin nyembuhin luka-luka lama Anda sendiri, dan akhirnya tumbuh bareng anak Anda di perjalanan emosional ini. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam bab 4 ini bareng kami. Semoga bawa inspirasi dan manfaat praktis ya buat keseharian Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.